Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, berbuat baik terhadap orang tua sering disebut dengan birrul walidin, adalah memberikan kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya, serta menaatinya perintahnya kecuali yang bermaksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Ibu dan bapak sebagai orang tua sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Namun, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, sesungguhnya seseorang anak tersebut mendapatkan dosa besar dari Allah dan ancaman bahaya selama kita hidup. Bahaya seperti apa yang mengancam hidup kita? Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, jika kita perhatikan, di zaman ini banyak orang yang sudah tidak lagi peduli terhadap orang tua, dan banyak anak di zaman ini merasa dia sudah sukses tanpa orang tua. Dia bisa selamat tanpa orang tua, dia bisa bahagia tanpa orang tua. Dia belum tahu bahwa dia tidak akan diridai Allah dan tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah kalau ibunya belum ridha kepadanya. Maka, jika ada di antara kita yang ingin diijabah doanya oleh Allah, ingin dikabulkan segala hajatnya, berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Itu adalah amalan dan ibadah yang sangat luar biasa. Karena kita boleh beribadah dengan meniatkan sesuatu agar terkabulnya segala hajat kita. Walaupun ibu kita ada kekurangannya, ibu kita tidak pernah memperhatikan kita. Kewajiban kita sebagai anak adalah tetap harus berbakti. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau mereka menyuruhmu untuk berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, janganlah turuti mereka. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada mereka, mempergauli mereka dengan baik, berbakti dengan baik kepada mereka. Kita sudah melihat dengan jelas di zaman ini bahwa kadang seseorang itu bukan lagi sudah durhaka kepada orang tua, karena kata durhaka itu sudah termasuk kata-kata yang lama. Tapi sekarang kita lihat, kadang seseorang itu berani mencaci maki ibunya di depan orang, berani menghina ibunya di depan orang lain, berani memukili ibunya di depan orang lain. Bahkan ada yang sampai tega membunuh ibunya. Demi apa seseorang melakukan itu? Hanya demi dunia saja? Orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang telah menyakiti hati orang tuanya, maka dia telah melakukan perbuatan buruk yang keburukannya itu akan menempel terus selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Salah satu ancaman Allah bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah dia akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya adalah terjamin su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Saya punya cerita tentang seseorang yang perlakuannya sangat keterlaluan kepada ibunya. Ia adalah orang yang sangat tidak sopan terhadap orang tuanya. Misalkan ketika ibunya minta diantar, dijemput, atau lainnya, ada saja alasannya. Jika ibunya mendesak, minta tolong dengan suara yang lembut, dia malah berkata, "Sudahlah, cari saja orang lain, saya nggak mau." Akhirnya, kadang ibunya pun suka menangis. Namanya juga seorang ibu yang berhati lembut. Pada suatu malam, ibunya menelpon meminta dijemput. Ibunya terus meminta tolong sambil mendoakannya. Akhirnya, ia pun mau dengan perasaan yang sangat terpaksa. "Ya sudah, tapi kalau saya sampai, jangan lama-lama," begitu kata si anak. Ketika ia sampai di bawah, di parkiran, ia pun langsung menelpon ibunya. "2 menit ya bu, kalau ibu tidak datang, maka saya tinggal." Datang dengan mendadak, ia langsung menelpon, "Saya sudah di bawah, kalau ibu tidak turun dalam 2 menit, saya akan tinggal." Lalu apa yang terjadi? Karena ibunya bertemu dengan beberapa orang tamu, mengobrol sebentar, akhirnya ibunya ditinggal. Saya mendengar cerita ini dari seorang polisi. Ibunya pun terus dan masih menunggu anaknya dijemput, karena dia berpikir anaknya ini akan datang menjemputnya. Saat itu sedang hujan deras. Akhirnya datanglah seorang polisi menghampiri ibu ini. "Ibu sedang menunggu siapa?" "Menunggu anak saya." Coba kita lihat baik sangka seorang ibu kepada anaknya. Padahal anaknya sudah meninggalkan ibunya, ia tidak peduli. Di sisi lain, ketika anaknya pergi meninggalkan ibunya, tiba-tiba di tengah perjalanan, anaknya mengalami kecelakaan.
mobilnya menabrak truk. Anak ini langsung meninggal dunia di tempat. Inilah salah satu balasan Allah bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Terjamin baginya kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk, kematian yang celaka, belum lagi balasan di alam kubur dan balasan di akhirat. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.